Jangan menyentuh biji Pak Pendeta. Itu biji mata Allah, biji Pak Pendeta katanya. Oh, pendeta itu biji mata Allah, jangan diganggu, nanti kamu dikutuk kamu. Kemarin Saifuddin juga ngutip, ya, saya mah nggak berani menyentuh bijinya Pak Gilbert. Iya, karena dia sudah makan duitnya Gilbert banyak, makanya dia nggak berani nyentuh bijinya Gilbert. Kalau saya nggak berani nyentuh bijinya Gilbert karena jijik. Ya, makanya saya nggak mau nyentuh bijinya Gilbert. Terus jangan menjamah orang yang kurapan, ya jangan. Orang lagi kurapan jadi pegang, nanti kamu ketularan. Orang perempuan tuh nggak boleh pegang Alkitab. Nyalin Alkitab nggak boleh, bisa dibunuh itu orang Alkitab kalau orang perempuan kalau nulis Alkitab. Dari tahun 380 zamannya Jerome, Vulgata itu sampai tahun 1600. Ya, 1500, sorry ya, 1500. Dan kemudian Martin Luther menerjemahkan pertama kali Alkitab itu ke bahasa lain. Wah, geger seluruh dunia. Martin Luther mau dibunuh. Nah, terima kasih ya. Hari ini kita belajar tipuan agama. Ya, tipuan dalam agama. Nanti habis ini boleh tanya jawab lagi ya. Tipuan dalam agama. Saya memberikan beberapa catatan, banyak sekali ya, tapi kita akan belajar beberapa saja, mungkin dalam 40 menit kita selesai ya. Ada banyak sekali tipuan-tipuan dalam agama yang disajikan oleh para pemuka-pemuka agama. Itu sudah terjadi dari zaman orang-orang Israel, bahkan sudah terjadi dari zaman Nimrod, ya. Bahkan itu terjadi di zaman Kain. Tarik lagi terus ya. Kalau Anda lihat di dalam Kejadian 4, ya, Kain dan Habil, karena Kain, ya, dia beretorika dengan agama. Habil enggak, dia punya iman. Kain enggak punya iman. Ketika mempersembahkan sebuah persembahan, ya, karena apa? Mereka mau persembahkan apa? Ya, karena kasihnya dia ingin memberikan satu korban. Habil memberikan yang terbaik karena dia punya iman. Kain tidak punya iman. Taunya dari mana? Dari Ibrani 11 ngomong begitu. Ya kan? Bible explain Bible. Alkitab menjelaskan Alkitab. Jadi jangan ngarang ya. Ibrani 11 mengatakan Kain nggak punya iman. Karena iman, Habil mempersembahkan korban yang lebih baik. Ya, menarik. Nah, Kain dan Habil ini adalah sebuah demonstrasi bagaimana Habil dibunuh gara-gara agama. Ya kan? Gara-gara ibadah loh. Jadi itu pembunuhan pertama kali motifnya agama. Pembunuhan pertama kali itu motifnya agama. Ya, pembunuhan pertama kali itu motifnya agama. Dan pembunuhan berikutnya juga gara-gara agama lagi ya. Nimrod itu mau bunuh Abraham itu karena agama. Karena ini Abraham ini kan panglima perangnya Nimrod, ya kan? Nah, menurut sejarah sekuler dan dalam ini ya, dalam Targum itu ya. Kemudian si Abraham dia lari. Makanya larinya selalu sama keluarganya. Karena bagi orang-orang Babel, agama-agama Babel itu ciri khasnya adalah kalau kamu nggak setuju dengan saya, kamu tak bunuh sak keluargamu. Nah, penggal, bunuh, itu terjadi. Ya, antara dibakar atau dipenggal. Selalu begitu. Daniel, Sadrak Mesak Abednego di Babel mau dibakar. Ya. Nah, itu terjadilah dengan agama-agama Babel, dibakar. Nah, kemudian Islam juga sama. Ya, Islam juga sama. Kalau kamu tidak mau meluk agama. Nah, itulah tipuan-tipuan agama dari masa ke masa. Sanksinya kalau kamu tidak ngikutin tipuan saya, hati-hati. Kenapa? Gara-gara kamu nanti tipuan saya bisa kebongkar semua kepada yang lain. Dan agama itu memang diciptakan supaya orang nurut sama yang menciptakan agama ini. Agama pertama kali diciptakan oleh Nimrod. Walaupun Kain membunuh Habil karena agama, tapi waktu itu agama belum diciptakan, belum dilembagakan. Ya, belum dilembagakan. Baru di zaman Nimrod, Kejadian 11 itulah agama itu dilembagakan. Ya, dan Abraham lari dari situ. Karena Abraham tidak mau melembagakan agama.
tapi dia punya hubungan. Dia punya hubungan. Makanya tadi pertanyaan saya tadi kan, apakah Allah itu? Ya kan? Pertanyaan Tuhan itu apa sih sebenarnya? Narasi dalam perjanjian lama, Tuhan adalah subjek, predikat, objek. Tuhan subjeknya, kita adalah objeknya. Tuhan bisa predikatnya, bisa mengutuki, bisa memberkati. Itu narasi dalam perjanjian lama. Di dalam ketidaktahuan, kemudian karena tidak ada seorang pun melihat Allah, katanya kan. Bahkan Abraham pun melihat secara samar-samar, Musa pun melihat dengan sebuah gambaran. Tetapi Yesus itu yang menyatakan kepada dunia, apakah Allah itu, yaitu agape. Ketika Yesus mati di kayu salib bagi manusia, baru orang mengerti inilah yang namanya agape, inilah Allah. Allah berusaha menjelaskan keberadaan dirinya, eksistensinya dalam rupa agape. Tapi kemudian tradisi perjanjian lama mewariskan kepada seluruh dunia ya sebuah ilusi agama. Bukan berarti perjanjian lama salah, bukan. Karena perjanjian lama sendiri kan berusaha untuk mengcounter paganisme, ilusi-ilusi agama, tipuan-tipuan agama. Tetapi tradisi itu yang dibangun oleh para rabi, ya, yang mewariskan ilusi agama, tipuan-tipuan dalam agama. Dimulai kita lihat yaitu Hofni Pinehas, anak-anaknya Imam Eli. Ya kan? Ketika anak-anaknya Imam Eli, ya, dia berusaha mengelabui rakyat, memperkaya dirinya hidup dalam hedonisme. Dan dia membuat rakyat tak berkutik. Yang penting datang sesuai dengan syariatnya, udah suka-suka dia. Jahat sekali. Dia menjadikan agama itu cuma buat bancaan kehidupan. Bukan untuk menjadi satu penuntun kehidupan. Karena itulah memang fungsinya agama, untuk menipu. Ketika para nabi mengembalikan orang-orang Yahudi kepada hubungan yang benar, para guru-gurunya yang sesat-sesat ini mengajarkan tipuan, liturgi, ilusi, syariat-syariat. Padahal tujuannya syariat-syariat dalam perjanjian lama dibuat supaya orang bisa disiplin, fokus, karena sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka nggak mengerti, makanya dibuatlah syariat itu. Tapi kan syariat itu kemudian diperjualbelikan. Bahkan sampai di zamannya Yesaya. Syariat itu diperjualbelikan oleh para nabi-nabi palsu. Ya. Dan kemudian sampai ke dengan zaman Yesus, para ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi, dia memperjualbelikan syariat itu. Simbol-simbol agama itu diperjualbelikan. Dan Yesus membuatnya dibuka. Makanya kalau Anda lihat di dalam ayat 17, Matius ayat 17, justru nanti pemuka-pemuka agama itu akan menyiksa orang-orang yang pengikut-pengikut Kristus. Pemuka-pemuka agama, termasuk pemuka-pemuka agama Kristen sendiri nantinya. Dan sudah terjadi, ya kan? Bagaimana gereja mulai tahun 300 malah menyiksa umatnya sendiri. Paling kelihatan sejak tahun 1200 ke atas. Ya, gereja-gereja menyiksa umatnya sendiri. Oh, bisa dibunuh Anda kalau tidak percaya Trinitas. Sebelum itu enggak, paling cuma di anatema. Tahun 600 gereja-gereja sudah mulai berbisnis. Pajak gereja tinggi. Anda kalau nggak mau bayar pajak gereja, Anda bisa dipenjara. Itulah sebabnya Bizantin bisa kalah. Itulah sebabnya Andalusia bisa ditaklukkan nama Islam. Karena gerejanya korup. Nah, mereka melihat Islam adalah salah satu alat untuk melawan gereja. Ya kan? Nggak taunya sami mawon, tambah edan lagi mereka. Ya kan? Tambah ini lagi, tambah susah lagi hidupnya di zaman Islam. Gitu ya yang terjadi.
Oh Pak, tapi katanya menurut kesaksiannya mereka makmur. Kata siapa? Anda percaya? Anda percaya perkataannya pemerintah-pemerintah Islam itu? Anda lihat dari Arab Saudi sampai di Afrika, sampai di Asia, negara Islam. Mana ada pemerintah Islam yang jujur? Anda berani ngomong yang sebaliknya, Anda bisa dibunuh. Ya kan? Nggak berani. Diberangus kamu kalau ngomong yang jelek. Bisa dibunuh kamu ngomong yang jelek tentang pemerintah. Makanya apa namanya, sejarah yang terbit adalah sejarah yang baik-baik saja. Yang bangsat-bangsat yang busuk-busuk itu nggak akan ditampakkan di situ. Gitu, ya. Nah, kita mulai ya. Ini pengantarnya itu saja supaya jangan kelamaan. Coba kita lihat. Nah, sekarang saya mau share screen. Ya, saya share screen ya. Pertama, nah ini kita cerita gereja saja ya. Nggak usah jauh-jauh agama juga. Satu, item. Ya, tipuan agama yang pertama. Ya, ke gereja, ke gedung gereja. Ya dalam hal ini rumah ibadah gitu ya, rumah ibadah. Kalau Anda pergi ke gedung gereja, ke rumah ibadah, artinya Anda mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu di gedung gereja. Kalau Anda rajin ke gedung gereja, Anda akan mendapat pahala, mendapat upah. Anda akan mencari Tuhan, akan dekat dengan Tuhan. Orang yang rajin ke gereja, ya, itu Anda level kerohaniannya, level Tuhannya itu hebat. Makanya urutannya, satu, pendeta. Ya, pendeta ini orang kerohaniannya sudah hebat. Imam-imam, ustadz-ustadz, habaib, nah itu ya, urutannya itu udah hebat itu. Kedua, ya, wakil pendeta, ya. Kalau yang tadi itu habaib yang paling utama, ya kan. Kalau dalam itu berarti ustadz-ustadz, habaib yang paling hebat. Itu keturunan langsung nabi. Yang kedua ustadz-ustadz, ulama-ulama, ya. Atau inilah apa kiai-kiai, gitu ya. Wah, ini pokoknya Anda ngomong apa saja didengar mereka. Anda sampai nggak berasa kalau dicap, karena takut, ya. Takut orang sama pendeta, wakil pendeta, sama habaib, sama ulama, ustadz-ustadz, mereka takut. Tiga, para aktivis, ya kan? Wah, orang kalau sudah pakai putih-putih, wah serem pokoknya. Wah, ya kalau zaman saya kecil orang pakai doreng serem. Sekarang kalau pakai baju putih-putih serem. Rasanya sudah punya mandat dari Nabi Muhammad kalau udah pakai putih-putih. Sama para aktivis gereja ini rajin ke gereja, para pendoa syafaat. Wah, rasanya itu sudah rohani. Lalu orang-orang yang nggak ke gereja minder. Berpikir bahwa orang-orang ini orang-orang hebat, yang rohaninya sudah hebat. Dan itu terjadi, saya ketemu, ya kan dia aktivis. Kalau saya ngomong-ngomong, ya dia kan aktivis Pak, harusnya kan dia kan aktivis, sudah mengerti. Oh belum tentu. Itulah tipuan. Anda pendeta, wakil pendeta, ya, pendeta pembantu, pendeta jongos, pendeta muda, pendeta bini tua. Ya pokoknya itu rasanya sudah hebat. Aktivis ke gereja, pendoa syafaat. Oh saya ini karunia pendoa syafaat. Wah itu kan pendoa syafaat hebat. Itu anggapan. Seharusnya sudah mengerti, seharusnya. Enggak. Karena itulah tipuan gereja. Justru Yesus banyak sekali mencela orang-orang ini. Orang-orang ini nggak punya kehidupan, banyak ngawur. Karena punya jabatan, punya aktivitas, tapi mereka tidak mengerti esensial yang diajarkan di dalam Alkitab.
apa yang mau sama Tuhan. Ya kan? Anda kalau udah ngeliat ini, wah pokoknya takut. Ya kan? Nah, makanya lanjutannya adalah 2. Ya, lanjutannya adalah ritual. Ya, kalau sudah pakai bahasa roh, gidi bidi bidi bada 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 bada, wah kita akan berbahasa roh selama 1 jam saudara. Wih bisa sampai muntah-muntah, wah kalau sudah muntah-muntah, wah itu sudah hebat itu. Bidi 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 bada 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 gudu 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 gudu, udah gitu ya, udah bahasa roh, wah udah hebat itu. Wah kalau sudah jingkrak-jingkrak, sudah nangis-nangis, sudah 4 rakaat. Kalau sudah nunggang-nungging di masjid, sudah hebat. Kalau kepalanya sudah hitam, itu sudah hebat, ritual dan simbol tentunya ya. Kalau sudah hafal semua doa-doa novena, doa Santo Fransiskus Xaverius, doa Santo Agustinus, doa lagi Santo Loyo, wah udah rasanya udah paling hebat. Ritual dan simbol-simbol. Padahal Tuhan bilang apa? Orang yang ini nih, yang ritual dan simbol-simbol ini, ya ibadah dengan mulutnya, hatinya jauh dari aku. Menarik ya? Iya kan? Ironik kan? Mulutnya kamu beribadah tapi sesungguhnya hatimu jauh dari aku. Kata Yesaya 58. Padahal hatinya jauh dari aku. Bangsa ini menyembah dengan mulutnya tapi hatinya jauh dari aku. Ngomongnya Tuhan, Tuhan terus, lengkap semua ritual simbolnya hafal. Ya kan, pamer-pamer, sedekah-sedekah di mana-mana, menunjukkan pamer-pamerin ritual agamanya dia, betapa sucinya. Kalau perlu pakai pakaian yang berbau-bau gamis. Itu tadi ya kan. Nah, akhirnya ini kolekte kotak amal. Wah, Anda ngasih banyak nanti diberkati Tuhan. Sedekahnya masuk ke pendeta. Pendetanya tambah kaya. Ya kan? Perpuluhan. Persembahan sulung, persembahan bungsu, ya persembahan ngatang-ngatang, persembahan tengkurap. Wah, pokoknya kalau Anda sudah melakukan ini, Anda akan diberkati Tuhan. Coba Anda sekarang jujur. Ya, setelah Anda melakukan 3 ini, apakah hidup akan lebih baik? Jujur. Kalau Anda jujur, Anda akan jawab, sebenarnya biasa saja sih Pak, nggak ngefek Pak. Iya kan? Cuma Anda nggak jujur, Anda takut ngomongnya, takut dikutuk saja, jadi kodok sama pendeta. Sebenarnya kan Anda bilang apa? Iya kan? Sebetulnya nggak berubah. Iya kan? Ketika Anda rajin ke gedung gereja, rajin pelayanan sekarang kan di gedung gereja, jadi soundman, jadi soundman, jadi megaloman, jadi lionman, ya kan? Tapi kalau Anda ke gedung gereja bersihin WC, mungkin hidupmu akan berubah nanti. Masalahnya kan siapa yang mau datang ke gereja pelayanan bersihin WC? Itu repot. Saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau ya. Itu dia. Ritual-ritual. Wah kalau sudah genep doa itunya kan. Doa Santo Yosep, Santo Loyo. Oh, pokoknya lengkap. Rasanya sudah paling sakti. Doa novena, doa November, doa novel, ya kan, doa novel Babesdan, pokoknya rasanya udah hebat pokoknya, ya kan. Terus kalau Anda sudah ngasih uang ke gereja, ke pendeta, rasanya wah sudah genep, pasti akan didoakan, doanya mandi, pasti sip nanti. Tapi sejujurnya saya tanya sama Anda, benarkah ada sesuatu perubahan terjadi? Oh iya berubah, jadi tolol. Jadi tolol. Berubah jadi tolol, sarkastik banget. Iya, saya lagi ngajari Anda supaya pinter hari ini. Ya. Nah. Jangan sentuh bijinya Pak Pendeta. Jangan ya, jangan menjamah biji. Bukan ya,
Jangan, pertama kan gini dulu. Jangan menyentuh biji, Pak Pendeta. Ya kan? Yang kedua, jangan menjamah, ya kan, orang yang kurapan. Jangan menyentuh biji Pak Pendeta. Ayatnya gini, kita ini biji mata Allah sebetulnya kan. Jangan menyentuh biji Pak Pendeta. Saya bikin gini kan supaya lucu kan, supaya Anda seneng gitu loh. Jangan menyentuh biji Pak Pendeta. Oh itu biji mata Allah, biji Pak Pendeta katanya. Bahwa pendeta itu biji mata Allah, jangan diganggu nanti kamu dikutuk kamu. Masalahnya, benar kasih pendeta ini adalah biji mata Allah? Ya, kalau saya disuruh nyentuh biji Pak Pendeta, saya nggak mau, jijik saya. Ya kan, masa saya jeruk makan jeruk suruh nyentuh biji Pak Pendeta? Nggak mau lah. Ya kan, mendingan menyentuh ini apemnya Madonna. Masa biji Pak Pendeta dipegang-pegang sama saya? Nggak bagus. Tidak bijaksana. Sarkastik banget, iya. Karena itu alasannya, supaya kamu ditakut-takutin. Kemarin Saifuddin juga ngutip, ya, oh saya mah nggak berani menyentuh bijinya Pak Gilbert. Iya, karena dia sudah makan duitnya Gilbert banyak, makanya dia nggak berani nyentuh bijinya Gilbert. Kalau saya nggak berani nyentuh bijinya Gilbert karena jijik. Ya, makanya saya nggak mau nyentuh bijinya Gilbert. Terus, jangan menjamah orang yang kurapan. Ya jangan, orang lagi kurapan jadi pegang, nanti kamu ketularan. Maksudnya itu, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Itu kan ngambil dari ceritanya Daud itu loh. Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itu, tapi kali itu kan karena Daud menghormati. Tapi benarkah orang itu diurapi Tuhan? Bukankah Anda dengan saya juga diurapi Tuhan? Apakah hanya pendeta yang diurapi Tuhan? Iya, tapi kan dia dengan khusus, Pak, punya urapan khusus, siapa bilang? Yang beda khusus apa enggak kan organisasinya dia, ya kan? Kan organisasinya dia yang bikin khusus nggak khusus. Perjanjian baru mah nggak ada ceritanya urapan-urapan begituan, ya kan? Anda hidupnya dalam perjanjian lama soalnya. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus itu hantam loh, orang-orang ini dihantam sama Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis hantam orang-orang ini, ular beludak kau. Gitu ya. Itulah supaya tujuannya pendeta-pendeta ini ngotbahin ini kan supaya Anda jangan membongkar yang tiga itu. Bentar, pas ya. Iya kan? Jangan menyentuh bijinya Tuhan supaya Anda takut sama Pak Pendeta. Wah saya ini Pendeta Paul ini mengajari enggak benar, ngajari berontak. Oh enggak, saya ngajari Anda supaya Anda itu bertuhan itu dengan berakal. Jangan membabi buta, jangan fanatik. Ulama nggak boleh, wah, undang-undang pelindungan ulama yaitu your head is not symmetric, gundulmu peang. Emang kenapa kalau ulama itu salahnya penjara? Nggak usah bikin undang-undang pelindungan ulama. Enak aja. Justru kalau ada ulama bikin tindakan yang salah, hukumannya harus double. 2 kali lipat harusnya hukumannya. Karena dia ulama, dia sudah mengerti kebenaran. Kalau dia pendeta, dia berzina, hukumannya 2 kali lipat. Karena dia sudah mengerti kebenaran. Begitu ya. Jadi jangan percaya dengan yang ini, nggak ada. Bukan berarti Anda boleh seenak-enaknya kalau nanti Anda pendeta, Anda langsung jangan. Semua orang, bukan hanya kepada pendeta saja. Anda jangan Anda itu jangan resek sama orang lain, sama sesamamu, bukan cuma sama pendeta saja. Nggak usah karena dia pendeta terus Anda menghormati dia atau Anda takut-takut sama dia, nggak berani ngelawan dia. Sama siapapun ya Anda jangan nyerang. Lebih tua ya Anda harus hormati, nggak cuma pendeta doang, nggak cuma pendeta saja. Anda harus lebih menghormati orang tuamu daripada pendeta.
Yesus sudah ngajarin kepada kita. Ya, jangan Anda menghormati pendeta, orang tuamu nggak pelihara. Banyak orang begitu. Saya banyak lihat dengan mata kepala sendiri. Orang lebih banyak menghormati pendetanya, orang tuanya nggak dipelihara, orang tuanya nggak dirawat, orang tuanya nggak dihormati. Jangan sampai. Ya, serem. Serem ya. Eh, terus, nanti ini makin tinggi ya sebentar. Oh ya, baca Alkitab. Ada dua ya, ada dua. Satu, jangan baca Alkitab sendiri nanti sesat. Jangan belajar Alkitab sendiri nanti sesat. Pendetamu tuh lagi nipu kamu. Supaya kamu jangan tahu isi Alkitab. Alkitab itu sejak tahun 380 sampai tahun 1600 ditutup. 1300 tahun Alkitab ditutup bagi dunia. Supaya orang jangan baca Alkitab, supaya orang mudah dibohongin. Dan gereja yang melakukannya. 1200 tahun. Bahkan orang perempuan tuh nggak boleh pegang Alkitab. Nyalin Alkitab nggak boleh, bisa dibunuh itu orang Alkitab kalau orang perempuan kalau nulis Alkitab. Dari tahun 380 zamannya Jerome, Vulgata itu sampai tahun 1600. Ya, 1500 sorry ya, 1500. Dan kemudian Martin Luther menerjemahkan pertama kali. Alkitab itu ke bahasa lain. Wah, geger seluruh dunia. Martin Luther mau dibunuh. Karena Alkitab diterjemahkan ke bahasa lain. Demikian juga dengan Al-Quran. Ya, Anda ditipu. Pakainya bahasa Arab. Sehingga umatnya nggak ada yang ngerti. Ketika ada yang bongkar, dipenjara orangnya. Ya, ketika ada yang bongkar, kitab kuningnya, KC itu kan dipenjara. Harusnya orang Islam berterima kasih sama KC. Karena gara-gara KC orang Islam jadi tambah pinter kan. Gara-gara KC KC tidak memberitakan Injil, tidak. Tapi KC itu berjasa bagi umat Islam di Indonesia. Gara-gara KC orang-orang Islam jadi tambah pinter. Gitu ya. Jadi ngerti isinya. Ya gitu. Jangan baca Alkitab sendiri. Nanti kamu sesat. Karena pendeta takut karena baca Alkitab lalu Anda nanya terus banyak-banyak, dia nggak bisa jawab. Termasuk, Pak, uang perpuluhannya kemana? Ya itu jawabannya kayak Saifuddin Ibrahim, jawabannya kayak keluarganya KC. Loh ini kan urusan saya, mau buat apa? Loh, kok urusan apa? Itu dana dikumpul dari publik. Dana yang dikumpul dari publik Anda harus tanggung jawabkan. Buat apa? Di mana-mana begitu, di Indonesia aja gitu karena Anda ditipu. Konghi itu masuk penjara gara-gara dana dikumpul dari publik, itu memang haknya dia, tetapi tetap di penjara. Ya, anaknya Yonggi Cho itu masuk penjara ya gara-gara itu memang haknya dia dikumpulin dari publik. Tapi nggak bisa, itu dana kumpul dari publik ya harus diaudit. Kalau Anda tidak mau diaudit, Anda sedang menipu. Ya, Anda sedang nipu. Yang bekas penjahat saya. Tapi yang sedang nipu orang-orang pendeta-pendeta yang tidak mau diaudit. Saya yang bekas penjahat, tapi saya mau dibuka keuangannya. Ya, sementara orang-orang yang orang baik tidak mau dibuka keuangannya. Jadi yang jahat siapa? Jangan baca Alkitab, nanti tambah pinter umatnya. Ditanya macam-macam takut. Jangan, ya, baca Alkitab. Anda harus baca Alkitab. Nah, bagaimana cara membaca Alkitab? Mulainya dari mana, Pak? Bagaimana tahunya saya nggak sesat? Anda belajar. Kelas evangelis Februari, pertengahan Februari kita mulai. Ya, daftar. Biayanya cuma Rp500.000. Ya, itu sebetulnya non-profit. Untungnya nggak ada, kecil sekali. Ya kan? Saya ngirim sertifikat, bikin segala macam semua. Tapi memang karena kelasnya peminatnya banyak, saya jadi bisa makan dari situ. Boleh dong, Anda les matematika jam bayar. Masa Anda mau les sama saya enggak bayar? Dan lagian kan murah. Ya kan? Dulu 4 bulan, sekarang tak bikin 2 bulan. Karena setiap bulan, setiap minggu saya kirim 2 materi, lalu selalu tanya jawab. Bagus ya, saya kirim 2 video, lalu 1 tanya jawab materi 2 itu. Saya kirim lagi video 2,
Lalu Anda tanya jawab lagi ketemu. Jadi cuma 2 bulan sudah selesai. Kalau dulu harus 4 bulan ya, lama. Ada yang akhirnya sampai bolos-bolos akhirnya kan, karena 4 bulan kelamaan kan. Tapi sekarang cuma 2 bulan. Tapi nanti saya kasih 2 video. Saya kasih 2 video, terus nanti kita ketemu 1,5 jam tanya jawab yang di video itu. Jadi kalau nggak nonton video itu ya bonggan. Ya. Terus nanti 2 video lagi, terus saya kasih sertifikat, nanti saya kasih materinya. Dan Anda boleh ngulang lagi kalau Anda masih belum mengerti di kelas berikutnya. Gratis, yang mengulang itu gratis. Nanti lama-lama saya ada bikin lagi, saya lagi terus perbaiki terus ya bagaimana caranya. Sebab nanti kalau saya ada pergi, kan saya ini ya, kelihatannya saya ini jadi kuliah di Israel ya. Jadi saya jadi kuliah di Israel. Nanti kan beda waktunya cuma 3 jam nanti. Nah nanti kita lihat gimana caranya. Biayanya cuma 500.000 ya, mulai pertengahan Februari. Harinya hari apa? Yang Kamis ya? Iya, Kamis jam 7 ya. Hari Kamis jam 7 kecuali nanti ada, oh enggak, Maret itu sudah beda waktu ya? Februari itu Maret beda waktunya nanti. Maret. Iya, nanti sementara kita mulai jam 7, tapi nanti balik jam 6 ya. Karena ada beda waktunya kan mundur 5 jam lagi kan. Gitu ya. Jadi sementara jam 7, tapi kemungkinan nanti bisa maju jam setengah 7 ada ya. Soalnya kalau jam 6 kadang-kadang ada yang belum pulang kantor ya. Atau jam 6 deh ya, mungkin jam 6 atau jam 7 nanti. Antara itu. Nanti kalau selama pertama mulai mungkin jam 7, tapi nanti kalau udah masuk Maret itu jam 6. Semua kelas nanti mulai Maret masuk jam 6 karena beda waktunya udah 5 jam lagi ya. Baca Alkitab, belajar di kelas evangelis ini. Nanti terusin di kelas apologetik. Bagaimana membangun dogma buat diri Anda sendiri. Membangun pengajaran, jangan percaya kata pendeta. Jangan percaya kata ulama. Anda harus belajar sendiri, pelajari kitab sucimu sendiri. Dan harus ngerti bahasa aslinya. Pahami. Gitu ya. Baca Alkitab. Tipuan-tipuan agama bilang apa? Kamu jangan baca Alkitab sendiri nanti sesat. Ya. Nanti kamu sesat, jangan baca Alkitab sendiri. Nggak mau, ya kan? Karena pendeta-pendeta takut. Tapi yang kedua, ada yang merasa, oh kalau saya sudah baca Alkitab, saya sudah tahu semuanya. Alkitab ini sumber semuanya. Kamu akan menjadi pintar kalau baca Alkitab. Itu juga salah. Ya. Anda kalau mau jadi dokter jangan baca Alkitab, bacanya buku kedokteran. Anda kalau mau jadi ahli matematika jangan baca Alkitab. Jangan kayak orang Islam mau jadi dokter bacanya Al-Quran biar pintar, salah. Makanya dokter semua. Ya kan itu Ikatan Dokter Indonesia, dok semua itu kadrun semua kebanyakan baca Al-Quran soalnya kan. Nah, kalau mau jadi dokter bukan baca Alkitab, bukan baca Al-Quran. Ya, mau pintar, di dalamnya Al-Quran sudah ada semua ilmu-ilmu di dunia ini. Goblok. Nggak ada sejarahnya jam meleset, ilmu di dunia ini meleset apa? Bohong. Kamu ditipu sama agama. Nggak ada, Al-Quran itu ya, Alkitab yang sudah begitu banyak buktinya saja masih bisa digoyang, apalagi Al-Quran yang nggak ada buktinya. Jadi bukan berarti Anda baca Alkitab terus Anda jadi hebat, jadi orang sakti, jadi pinter, jadi berhikmat. Nggak ada. Karena yang Anda baca itu baru logos. Ya. Cuman pengetahuan saja, cuman tahu. Terus mau apa? Nah itu orang-orang di Satya Wacana, di Fakultas Teologi Satya Wacana, baca Alkitab banyak-banyak malah jadi murtad, jadi ateis. Di STT Jakarta itu banyak orang baca Alkitab jadi ateis. Itu di Heidelberg, sampai tahu bahasa aslinya. Nah, mereka tetap ateis. Itu di Oldenburg itu sama. Ada fakultas apa teologi yang liberal ya. Jadi ateis. Itu biangnya liberal itu kan ada di Heidelberg sama di Oldenburg itu kan. Fakultas teologi itu. Osnabrück ya, di Oldenburg apa Osnabrück itu terkenal sekali itu. Wah, itu biangnya liberal itu. Tidak semata-mata Anda baca Alkitab langsung sakti. Ketika Anda baca Alkitab, tadi cerdik seperti ular.
Nah, terminologi cerdik seperti ular itu apa? Banyak orang yang namanya cerdik seperti ular itu, wah berarti lihai, dia bisa seluntup-seluntup. Enggak, Anda harus tahu Alkitab, Logos itu memang Anda harus ngerti. Bahkan sampai bahasa aslinya, makanya Anda ikut kelas evangelis. Supaya Anda ngerti bahasa aslinya. Supaya Anda ngerti bahasa aslinya. Ya, kita ajari bagaimana menggunakan tools, parsing. Gampang, ya, gampang. Supaya Anda ngerti bahasa aslinya, belajar Alkitab sendiri. Anda ngerti logosnya dulu. Ada namanya Persyat ya, ada yang namanya Pardes, Peshat, Remes, Darasyot. Saya tidak mengajari Anda hermeneutik ala orang gereja, itu hermeneutik barat. Saya ajari Anda hermeneutik orang Yahudi. Ini kan saya lagi mau pindah kuliahnya kan, mau pindah ke Israel. Ya doakan saja semuanya lancar ya, perizinannya semua bisa, izin tinggalnya semua. Nanti saya rumahnya pindah ke Israel, cuman saya bolak-balik ya, dari Belanda Israel, Belanda Israel. Gitu. Saya belajari Anda hermeneutika bagaimana orang Yahudi memahami Alkitab. Bukan orang-orang pagan, bukan ajaran hermeneutik barat. Karena di akhir zaman ini, itu akan dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Dari mana? Dari mesianik, dari tradisi mesianik. Tapi bukan yang Yahweh itu, bukan. Yahweh itu mengawur itu Pak Lukas itu sama Yakub. Itu ngawur ya itu ya. Itu cocokmologi dia itu. Ya. Ini tulisan Allah diputar, dipisah, dicelupin. Jadilah begini. Jadi kayak dukun. Nggak ada pemahaman orang Yahudi Alkitab nggak jadi kayak gituan, nggak ada. Ngarang sendiri dia kayak dukun karena mereka kan dari asalnya kan dukun kan Pak Pendeta Lukas sama Pendeta Yakub ini. Salah itu ya. Salah itu ngawur itu. Yahweh, Yahweh. Nah kata Yahweh saja salah. Ngomong Yahweh itu salah. Yang betul tuh Yehova. Nanti diajarin di kelas evangelis. Ya, cara bacanya yang benar. Bukan Yahweh, Yehova. Nah, sesat Pak, ya belum sesat, belum sesat. Tapi lama-lama bisa sesat kalau diterusin. Aku udah dibaptis ulang pakai nama Yesua Hamasia, yang dibaptis nama Yesus Kristus, berarti masuk neraka semua. Ngawur. Yesusnya aja pakai bahasa Yunani, nanti diajarin di kelas evangelis. Orang Islam kan langsung bilang tuh kan, karena orang Islam nggak ngerti. Dari mana? Dari orang Kristen yang nggak ngerti. Orang Islam belajar dari orang-orang teolog liberal yang nggak ngerti. Bahwa Yesus itu berbahasa Yunani, nggak berbahasa Ibrani. Akhirnya orang Islamnya ikut bodoh. Ya, jadi begitu, logos itu dibaca, lalu Anda harus melakukan dengan agape. Nanti jadi rema. Rema ini adalah iman, ya kan? Tinggallah di dalam agapeku, maka kamu akan punya rema. Remaku di dalammu. Remaku adalah roh. Yohanes 6 ayat 3, ayat 63. Jadi nggak ada namanya kepenuhan Roh Kudus kesurupan kejang-kejang terus Anda nggak ada. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya Anda kepenuhan rema. Dari mana rema? Dari agape. Kalau Anda tinggal di agape akan tapi bagaimana bisa punya rema kalau Anda nggak punya logos? Bahannya nggak ada yang dijadikan rema, makanya harus baca logos. Anda baca logos, logos itu dibaca semua sampai pesyatnya itu benar, bacaannya benar. Tadi malam saya kedatangan tamu ya, rekan lama. Dia masih ayat Alkitab, dugaan-dugaan dia. Saya bilang ayatnya salah, bunyinya nggak begitu. Ayatnya bunyinya nggak begitu. Dia ngotot. Ayatnya bunyinya nggak begitu, tak kasih tahu. Setelah dibaca, dia bingung. Iya ya, ayatnya bunyinya nggak begini. Terus dia mengoreksi saya, Pak, Yesus itu tidak membatalkan Taurat, Pak. Yesus itu menggenapi. Yesus membatalkan Taurat. Saya bilang, Yesus membatalkan Taurat. Baca Efesus 2 ayat 15. Dia kaget, oh iya ya membatalkan. Iya membatalkan. Kalau Yesus tidak membatalkan Taurat, maka kamu
Orang-orang Kristen semua harus disunat. Yang homoseks suruh dibunuh. Taurat itu dibatalkan oleh Yesus. Kalau gitu kita nggak perlu hormat orang tua lagi dong. Harus, karena di perjanjian baru ditulis, hormatilah ibu bapamu. Yesus juga ngajarin, kamu harus menghormati orang tuamu melebihi menghormati kepada para imam. Kamu harus merawat orang tuamu lebih daripada merawat bait suci. Gitu. Ya, jadi ditulis di perjanjian baru. Jangan bilang nggak boleh menghormati orang tua. Di perjanjian baru ditulis lagi, kamu harus menghormati orang tuamu, melebihi para pendetamu, kamu harus merawat orang tuamu melebihi kamu merawat pendetamu. Makanya saya nggak pernah kasih nomor rekening saya. Supaya Anda jangan terhipnotis oleh saya, lalu Anda ngasih uang Anda saya, sementara orang tuamu, keponakanmu kapiran. Saya saja, daripada saya nolongin orang miskin dulu, saya tolong kakak saya dulu. Baru saya merasa itu cukup, saya tolong orang miskin. Mereka jadi saudara kita, mereka jadi saudara kandung kita supaya kita tolong. Bukan Anda nolongin orang miskin, orang nggak kenal ditolong, saudaramu nggak ditolong. Munafik namanya. Taunya dari mana? Dari firman Tuhan, dari Logos tadi. Mereka itu Tuhan buat jadi saudara kandungmu, jadi saudara sepupumu, jadi family name yang sama denganmu, supaya kamu peduli sama mereka. Orang mempedulikan kaumnya. Malah orang tidak kenal kamu tolong, keluargamu kapiran, apalagi anakmu kapiran, istrimu kapiran, pendetamu kamu entertain habis-habisan, istrimu bau bawang putih, tidak pernah dibelikan parfum, lalu Anda bilang istrimu sudah membosankan. Ustadz-ustadznya kamu sedekah, kasih ustadz-ustadz semua, sementara istrimu dibiarkan bau bawang, lalu atasannya istrimu sudah tidak menarik lagi, kamu kawin lagi 4 kali. Bikin cantik, istrimu dibikin yang cantik dong. Dirawat. Ya, dirawat. Saya mah daripada beliin Pak Pendeta mobil bagus, mendingan saya bikin cantik istri saya. Serius. Boleh. Kirim ke salon dong, sebulan sekali suruh ke salon. Ya cantik. Jangan malah kawin lagi ngelirik-lirik sekretaris, ngelirik-lirik bininya orang. Istrimu bikin cantik dong itu. Suami-suami bertobat, istrimu suruh ke salon, jangan malah cem-ceman. Biaya yang Anda kasih kecem-ceman, ya, mendingan bikin permak istrimu biar cantik. Sama saja. Ya, tapi beda tuh Pak, bahan dasarnya kan beda. Nah itu dia. Bahan dasarnya beda. Kamu cem-ceman, kamu belum tahu bahan dasarnya itu racun semua sama bangkai tikus. Dia pintar meremak dirinya sendiri, kamu nggak tahu, kamu ketipu. Malah cem-ceman bahan dasarnya pakai bahan dari bangkai tikus, kamu pelihara. Istrimu itu yang dari emas bahan dasarnya, kamu biarkan sampai belepotan lumpur begitu. Coba dipoles dong. Masuk ke sekolah kepribadian John Robert Powell, ikutin kelas evangelisnya Nabi ke-26. Ikut kelas apostolik, nanti tak ajari bagaimana seks yang indah di dalam Tuhan. Wah ngeri Nabi ke-26 ngajari Kama Sutra. Iya, belum tahu Nabi ke-26 ini ngajari Kidung Agung kan. Kalian belum tahu saya bahas Kidung Agung kan. Nanti yang kelas apostolik yang berikutnya saya bacanya ngeri 18 tahun ke atas. Khusus bagi yang sudah punya istri dan punya suami, yang punya pasangan. Kalau yang nggak punya nanti Anda nggak ada lawannya bingung nanti. Haleluya. Udah cukup ah. Nah, ini dulu ya.